yakin isu gerakan sosial, tema gerakan sosial ini bukan hal baru, karena ini sudah menjadi rutinitas yang tiap hari kita bergelut melakukan perlawanan terhadap negara, yang inti daripada gerakan sosial itu sendiri. Teman-teman semua yang sama berbahagia, pertama sebelum saya memberikan sedikit penjelasan soal gerakan sosial, barangkali kita perlu membaca situasi di sekitar kita kaitannya dengan ruang hidup, juga sekaligus apa pentingnya kita mempertahankan ruang hidup itu sendiri. Pertama, Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang dalam kacamata pemerintah pusat, orang-orang di Batavia menempatkan Maluku Utara dan sebagian kawasan di timur Indonesia ini sebagai upeti kekayaan tuan-tuan di Batavia. Kita ditempatkan sebagai wilayah yang menyediakan sumber daya alam untuk dieksploitasi, menghasilkan kekayaan, tetapi juga menyisakan ketimpangan, kerusakan lingkungan yang hari ini kita saksikan bersama. Di mana-mana terjadi longsor, kriminalisasi warga, terjadi hilangnya komoditas lokal, tercemarnya laut. Dan mungkin baru-baru ini kita mungkin bersama-sama dalam satu gerakan, yakni perlawanan menolak surat keputusan gubernur yang memberikan izin pengelolaan ruang laut, izin pemanfaatan ruang laut kepada salah satu perusahaan di Pulau Obi. Kebetulan dalam konteks gerakan yang sama, saya juga bersama-sama kawan-kawan di Jakarta, moderator Ajan dulu kapan? Buangan limbah tiling di Pulau Obi sendiri, selain perlawanan di Ternate, juga di Jakarta. Kebetulan saya juga studi di sana, sempat tergabung, dan memang prosesnya sedang berlangsung. Situasi-situasi seperti ini adalah gambaran bahwa kondisi sumber daya alam dan ruang hidup kita dalam proyeksi pemerintah pusat terhadap sumber daya alam kita, sebagaimana ditempatkan sebagai lahan eksploitasi, ini akan berdampak sistemik terhadap ruang hidup itu sendiri, termasuk ketahanan pangan yang harus dilihat sebagai satu ketahanan manusia itu sendiri. Ini adalah situasi-situasi yang barangkali teman-teman semua juga punya bacaan, punya penelusuran situasi-situasi terkini kita, yang mana luas darat kita ini hanya 3 juta lebih, sementara terdapat 313 izin usaha pertambangan, ada 19 IUPHK, juga ada 4 izin perkebunan sawit. Dari peruntukan kawasan yang ada, memang nyaris kita membayangkan masa depan kita nanti seolah-olah ngontrak di rumah sendiri. Lagi-lagi setelah disahkannya undang-undang Cipta Kerja dengan pendekatan Omnibus Law ini, tidak ada satupun opsi oleh pemerintah daerah yang menolak bila mana ada keberatan-keberatan, kajian AMDAL dan sebagainya. Artinya secara
politik, pemerintah daerah sendiri tidak akan cukup kuat untuk menghadapi agresi, menghadapi kebijakan yang represif. Hujan ini kita lanjut tetap mana moderator? Lanjut. Ini tanda Tuhan merestui diskusi kita hari ini. Kilas balik gerakan, mudah-mudahan bisa melahirkan resolusi yang baik. Nah, situasi-situasi seperti ini ketika pemerintah daerah yang kita percayai dapat menampung aspirasi masyarakat daerah itu secara politik legislasi dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan regulasi semakin menihilkan peran-peran daerah, maka sangat memungkinkan, sangat perlu, mutlak perlunya gerakan apa yang kita sebut sebagai gerakan sosial ini. Kita memang satu sisi ingin mempercayai negara sebagai satu organisasi rakyat secara idealnya, namun di satu sisi negara sendiri pertanyaannya adalah siapa yang mengelola negara. Hari ini kita tahu bersama oligarki telah membajak demokrasi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan termasuk pengelolaan sumber daya alam adalah order daripada kepentingan oligarki itu sendiri. Maka kekuatan rakyat dalam konteks gerakan sipil ini menjadi kunci yang kalau boleh mengutip Hawarzin di dalam demokrasi dan kepatuhan, dia menyebut bahwa ketidakpatuhan itu adalah jalan untuk menyehatkan demokrasi kita yang hari ini dibajak. Nah, gerakan sosial berapa menit? Tinggal berapa menit? 2 menit. Nah, gerakan sosial sendiri adalah berbeda dengan kerumunan, berbeda dengan revolusi yang syarat kekerasan. Gerakan sosial dalam fase pergerakan dalam khazanah gerakan sosial ada tidak salah ada 4 pendekatan yang kerap digunakan. Pertama adalah perilaku kolektif, kedua mobilisasi sumber daya, ketiga proses politik, dan keempat adalah gerakan sosial baru. Karena waktu, saya ingin bicara dalam konteks gerakan sosial baru yang karakteristiknya adalah kita cukup akrab dengan model gerakan ini. Gerakan yang kental dengan kultural dan identitas daripada gerakan sosial yang menjadi karakteristik dari gerakan sosial itu sendiri, gerakan sosial baru. Nah, bagaimana kampus kemudian menjadi corong yang tidak hanya berkutat pada problema kampus, tetapi menghubungkan problem sosial ini dalam konteks perampasan ruang hidup. Mofi di dalam populisme kiri mensyaratkan bahwa dalam rangka meradikalisasi demokrasi, isu ekologis itu menjadi penting, menjadi satu syarat utama agar isu ekologis itu terkoneksi dengan problem sosial. Nah, di dalam populisme kiri sendiri tidak hanya berkutat pada gerakan yang model kelas, gerakan dalam pendekatan kelas saja, tetapi menarik ekuivalensi titik singgung secara simbolik dalam pertemuan, dalam titik singgung yang disebut dengan demokrasi representatif, kesetaraan, kedaulatan rakyat, yang di dalamnya ada isu-isu perampasan, isu-isu ekologis, ada kekerasan seksual, ada banyak hal yang tidak hanya kita monoton pada gerakan-gerakan kelas itu sendiri. Barangkali demikian, sekedar pengantar saja untuk kita berdiskusi pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, ke narasumber selanjutnya yaitu Astuti Anikilwow yang akan memberikan pandangannya mengenai
kekerasan, pola-pola kekerasan itu terhadap perempuan, dan kampus seharusnya memfasilitasi ruang aman bagi perempuan. Kepada Astuti Anikiluo, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sedang ada di balik di bawah emperan kampus. Selamat menikmati di jalannya diskusi yang masih bertahan bersama kami para narasumber dan moderator di bawah rindang pepohonan ini untuk kita terlindungi semesta semesta kecil yang ada di sini yang diciptakan oleh teman. Saya disuruh diperintahkan oleh teman-teman panitia dari LPM Kultura ini untuk mengulas bagaimana pola-pola kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana kampus sebagai sarana akademik itu bisa menjadi ruang aman bagi perempuan. Sebenarnya tidak hanya perempuan gitu, tapi juga kelompok rentan lainnya atau kelompok minoritas dengan misalnya identitas gender dan orientasi seksual yang beragam ini bisa mendapatkan rasa aman ketika berada di ruang kampus ini yang katanya akademik. Artinya tidak ada pelecehan-pelecehan di dalam kampus terhadap kelompok-kelompok minoritas, terhadap perempuan lagi. Harapannya kan seperti itu. Nah, faktanya seperti apa? Teman-teman bisa lihat sendiri. Saya ingin mengulas yang pertama mungkin bagaimana pola-pola kekerasan, bukan hanya kekerasan seksual saya ingin menyebutnya kekerasan berbasis gender, yang itu paling banyak menyerang perempuan. Kita akan mulai dengan mungkin mengulas akar sebab dari fenomena kekerasan berbasis gender ini. Saya melihatnya bahwa akar persoalannya terletak pada kontrol atau kuasa atau penaklukan atas gender tertentu. Jadi kalau dalam masyarakat yang patriarkis misalnya hari ini kontrol atau kuasa sosial dalam hal ini adalah laki-laki itu atas si perempuan. Gender yang ditaklukkan di sini adalah gendernya si perempuan. Nah, dampaknya itu kalau teman-teman baca Mansur Faki dalam bukunya analisis gender dan transformasi sosial, itu dia mengulas ada kurang lebih 5 dampak dari kekerasan berbasis gender. Yang pertama adalah marginalisasi atau penyingkiran. Jadi bagaimana perempuan itu kemudian disingkirkan dari ranah produktif untuk mengaktualisasikan diri ke ranah domestik gitu. Jadi kapasitas dia itu dibatasi sebatas sebagai ibu, istri, atau asisten rumah tangga gitu. Sekarang disebutnya begitu, kalau dulu kan pembantu. Jadi dia hanya berkutat pada ranah-ranah seperti itu. Apakah dapur itu salah untuk ditempati oleh perempuan? Tidak juga. Persoalannya adalah peran yang dilekatkan pada perempuan itu kemudian tidak berlaku sama ke laki-laki. Artinya dia bias gitu. Hanya perempuan saja yang boleh memasak, hanya perempuan saja yang bisa membersihkan rumah, hanya perempuan saja yang bisa merawat anak gitu. Padahal anak itu dibuat bersama kan, yaitu laki-laki dan perempuan, atau perempuan saja yang bikin, tidak toh. Tapi tanggung jawab itu dibebankan hanya kepada si perempuan gitu. Nah maksudnya adalah kita berharap bahwa peran itu bisa dibagi sama rata. Bahkan ketika nanti kita akan bahas di poin ketiga. Jadi itu marginalisasi, penyingkiran. Tidak hanya itu, ada penyingkiran secara struktural yang dilakukan oleh negara. Salah satunya adalah merampas tadi yang diulas oleh Hamdan tadi, merampas ruang-ruang produktif perempuan yang ada di kampung, merampas ruang hidup mereka, merampas tanah, air, hutan dan lain sebagainya, kemudian dipertukarkan dengan industri ekstraksi, tambang misalnya. Yang tambang itu dalam masyarakat lokal dilihat sebagai jenis kerja maskulin yang hanya bisa dikerjakan oleh si laki-laki, perempuan tidak. Nah inilah yang kemudian menggeser atau menyingkirkan perempuan dari ruang hidup mereka. Itu. Kemudian yang kedua itu subordinasi. Subordinasi itu penempatan nomor perempuan sebagai makhluk nomor 2 setelah laki-laki. Ada kalau teman-teman pernah baca Second Sex yang 2 sesinya Simone de Beauvoir tentang
mitos dan fakta, kemudian kehidupan perempuan, itu dia mengulas bagaimana second sex, bagaimana perempuan ditempatkan sebagai makhluk sosial nomor 2 setelah laki-laki. Dia juga mengulas bagaimana pola-pola yang ada di hewan, di tumbuhan itu tidak sama dengan yang ada di manusia yang katanya lebih beradab. Di tumbuhan maupun hewan itu sangat egaliter, sangat setara, sangat adil itu dalam memperlakukan gender atau identitas seksual menyebutnya makhluk hidup tertentu. Sangat berbeda dengan manusia. Ketika mulai mengenal peradaban, mereka merasa lebih unggul, spesies yang lainnya kemudian disingkirkan, dianggap untuk diciptakan untuk memenuhi kebutuhannya dia sebagai apa tuh? Khalifah. Maka apapun yang diciptakan di muka bumi adalah untuk si manusia. Itu juga diperlakukan dalam ranah sosialnya gitu. Dia memperlakukan makhluk manusia lainnya itu lebih rendah daripada dia. Misalnya dalam hal gender, perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Dalam hal ras, ada ras-ras kulit hitam dan kulit berwarna seperti kita itu dipandang lebih rendah dibanding dengan kulit putih Eropa misalnya. Nah itu. Kemudian apa tadi? Ada double burden, nah ini beban ganda. Jadi tadi yang saya bilang bagaimana perempuan disingkirkan pada ranah domestik itu kemudian punya dampak yang lain. Ketika misalnya terjadi resesi ekonomi, keluarga mengalami dampak. Pekerjaan suami itu kemudian tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga. Si perempuan dipaksa untuk bekerja di luar rumah. Pada akhirnya pekerjaan di luar rumah itu tidak mengurangi beban kerjanya di dalam rumah. Dia masih harus memasak, masih harus melayani suami, melayani anak, mencuci dan lain sebagainya. Tapi juga harus bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Akhirnya yang terjadi adalah beban kerja ganda. Saya pernah menghitung di Tabogo itu jumlah kerja laki-laki dan perempuan itu lebih tinggi perempuan, sekitar 12 sampai 18 jam kerja per hari. Sementara si laki-laki hanya sekitar 8 sampai 10 jam. Nah, itu double burden. Kemudian yang keempat itu sudah ketiga, marginalisasi, subordinasi, double burden atau beban kerja ganda. Kemudian yang keempat itu stereotip atau pelabelan negatif. Jadi perempuan itu sering sekali dilabel-labeli negatif, cengeng, manja. Sekarang yang paling terbaru itu yang lagi viral itu pelakor, perebut laki orang. Ini seperti sesuatu yang seolah laki-laki itu sesuatu yang boneka begitu, tidak bisa berpikir sehingga dia tidak bisa mengontrol emosi, cinta, kasih sayang, romantisme dan lain sebagainya. Si perempuan ini yang mengendalikan dia, makanya si perempuan yang lebih banyak diserang sebagai pelakor. Suaminya yang dianggap sebagai orang yang suci, mulia dan lain sebagainya gitu. Itu yang sayangnya masih dilakukan oleh perempuan sendiri terhadap perempuan lainnya. Nah, yang terakhir itu kekerasan. Nah, kekerasan itu banyak bentuknya. Ada kekerasan fisik, jadi ada KDR, paling banyak itu di KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga KDP, kekerasan dalam pacaran. Si cowok merasa punya kontrol, punya kuasa atas si perempuan. Si perempuan itu kemudian dipukul ketika misalnya si cowok cemburu. Begitupun dalam ranah domestik atau rumah tangga. Kekerasan fisik, kekerasan verbal itu misalnya catcalling atau pantas saja, itu kekerasan verbal lewat mulut, lewat kata-kata. Sekarang ada juga kekerasan yang paling terbaru itu kekerasan berbasis online, jadi dilakukan di media sosial. Nah, yang berikut lagi ada kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini marak sekali terjadi sampai hari ini di kampus juga. Kekerasan struktural itu melibatkan negara. Jadi perempuan dimiskinkan, perempuan disingkirkan dari ranah-ranah produktif tadi sudah saya sebutkan. Nah, kontrol moral mayoritas atas tubuh perempuan. Jadi dalam hal ini laki-laki punya kontrol atau kuasa atas tubuh perempuan. Ini di dalam masyarakat yang patriarkis. Nah, teman-teman mungkin bisa baca ulasannya yang paling tuntas menurut saya itu bukunya Sylvia Wolby yang judulnya Teorisasi Patriarki. Jadi seperti bagaimana perempuan sepatutnya berperilaku. Dia tidak boleh minum, dia tidak boleh berteman dengan laki-laki, dia tidak boleh berkenalan dengan laki-laki, tidak boleh berpacaran, bahkan tidak boleh pakai pakaian ini, pakaian itu. Dia harus menutup pakaian tubuhnya sedemikian rupa gitu. Jadi moral itu diberikan kepada si perempuan gitu. Padahal dia adalah korban dari kekerasan itu. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah pada konteks kekerasan seksual secara fenomenal, tubuh perempuan yang paling banyak diserang, iya toh? Bukan laki-laki. Ada kasus-kasus yang misalnya melibatkan laki-laki sebagai korban, tapi dia tidak fenomenal dibanding si perempuan.
Nah, tapi kenapa justru yang diatur itu adalah tubuh si perempuannya itu, bukan si laki-laki yang dilarang untuk tidak memperkosa gitu. Kita lupa mengajarkan pada anak-anak perempuan kita, sudah sering sekali mengajarkan harus pakai ini, harus pakai itu, tidak boleh duduk berabe, tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu. Tapi kita lupa mengajarkan anak laki-laki kita untuk tidak memperkosa. Nah, itu namanya victim blaming ya, atau menyalahkan korban. Jadi dia sudah jadi korban, dia jadi korban lagi ketika kemudian kasusnya itu dipublikasikan, disampaikan, dilaporkan oleh si korban. Nah, saya mau bilang bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya menyerang perempuan yang dianggap amoral gitu. Tidak hanya perempuan pakai rok mini, pakai tank top, tidak hanya gitu. Kekerasan seksual juga menyerang tubuh banyak perempuan yang sudah memakai pakaian, berperilaku sebagaimana yang moral mainstream tentukan gitu. Ada tuh perempuan-perempuan berjilbab, berhijab, bahkan bercadar sekalipun itu diperkosa, itu ada. Bahkan ada juga nenek-nenek usia 80 tahun diperkosa dan bayi usia 9 bulan diperkosa. Masihkah tubuh perempuan juga yang disalahkan gitu? Ini aneh menurut saya gitu. Nah, saya mau bilang ada satu bentuk kekerasan seksual yang juga masih dianggap sebagai, ketika kita menyampaikan itu dianggap kita amoral gitu. Sunat perempuan. Sunat perempuan itu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, itu dia lahir dari mitologi dan dogmatisasi bahwa perempuan memiliki hasrat seksual yang lebih tinggi daripada laki-laki. Itu mitos gitu, karena sebenarnya tidak juga. Laki-laki, perempuan dipandang irasional, emosional, hasrat seksualnya tinggi, cengeng, manja dan lain sebagainya, makanya dia harus diatur. Nah, itu mitos-mitos yang kemudian diciptakan secara sosial untuk menundukkan tubuh si perempuan gitu. Karena sebenarnya kekerasan seksual tadi saya bilang paling banyak menyerang si perempuan, laki-laki menjadi pelaku. Tapi yang diatur justru tubuh perempuan. Artinya kenapa laki-laki yang dianggap rasional ini, laki-laki dianggap rasional toh, paling rasional dibanding perempuan toh. Tapi kenapa dia tidak bisa mengendalikan dia hawa nafsu ketika melihat tank top, melihat rok mini, melihat paha, melihat payudara gitu. Kenapa? Tapi perempuan misalnya, Anda bertelanjang di depan saya, belum tentu perkosa Anda. Kalau saya disebutkan sebagai makhluk irasional dan tidak punya hasrat seksual atau tidak punya birahi atau punya birahi yang tinggi, harusnya saya sudah memperkosa Anda. Tapi kan tidak. Yang banyak terjadi justru sebaliknya gitu. Makhluk yang paling rasional justru bertindak paling irasional. Saya tidak bilang semua laki-laki. Saya tidak bilang bahwa semua laki-laki memperkosa, tapi fakta bahwa sebagian laki-laki memperkosa itu menjadi momok bagi seluruh perempuan. Seluruh, bukan satu dua. Nah, saya mau bilang ya, saya lihat Kim Diesel dengan dada bidang, opa-opa Korea misalnya dengan dada six pack-nya gitu. Kenapa saya tidak perkosa mereka gitu? Terus kenapa saya tidak perkosa siapa saja yang ada di situ yang bisa saya jadikan sebagai objek seksual? Tapi kenapa laki-laki merasa berhak untuk melakukan hal yang sama terhadap si perempuan? Nah, situasi kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan di kampus itu pola-polanya kurang lebih sama dengan yang terjadi di ranah sosial manapun. Saya mau bilang, saya mau tekan, kekerasan seksual itu bukan ranah privat. Bukan ranah privat, itu saya membantah tadi teman dari BEM. Kekerasan seksual itu ranah publik. Ketika terjadi kekerasan itu bukan lagi ranah privat, walaupun dia di dalam rumah, dalam kamar sekalipun, itu adalah ranah publik. Semua orang berhak untuk merasa terganggu melihat itu. Semua orang berhak untuk tidak diintimidasi, tidak dikerasi dan tidak diperkosa gitu. Nah, dia biasanya itu polanya sama ya, jadi ada kuasa atau kontrol pelaku terhadap si korban. Dalam konteks ini biasanya saya tidak bilang tidak semua, tapi biasanya pelaku itu melibatkan senior di kampus nih, senioritas atau kemudian dosen dan sejumlah oknum-oknum pegawai birokrasi yang punya kekuasaan di dalam kampus gitu. Nah, itu yang biasanya terjadi. Jadi relasinya itu bias timpang antara si korban dengan pelaku. Nah, kampus sebagai ruang aman bagi perempuan. Ini terakhir ya, moderator, mohon maaf kalau saya menyita sedikit waktu. Yang pertama itu harus ada SOP penanganan kekerasan seksual. Nah, UI itu di Indonesia baru ada UI, Universitas Indonesia, yang sudah mengeluarkan SOP penanganan kekerasan seksual di kampus. Itu oleh kampus sendiri yang diinisiasi oleh Saras Dewi, dosen filsafat UI, dan satu lagi saya lupa, dosen Fakultas Hukum UI.
Nah, saya berharap bahwa ini bisa menjadi presiden bagi kampus-kampus yang ada di Maluku Utara, khususnya Unhair. Nah, yang kedua itu harus ada posko pengaduan, karena ini terus saja terjadi, toh korban bingung harus mengadu kemana. Nah, harus ada disediakan yang namanya posko pengaduan. Tadi saya tidak salah, teman-teman kemarin sempat bikin gitu. Nah, yang berikut itu harus ada rumah aman bagi rumah atau ruang aman bagi korban kekerasan seksual. Jadi ketika dia mau kembali ke kos tidak bisa kembali ke rumah, diintimidasi, dia bisa mendapatkan ruang aman yang difasilitasi oleh kampus atau teman-teman di dalam gerakan mahasiswa yang menginisiasi itu. Nah, harus ada pendampingan secara psikologi maupun litigasi terhadap korban. Psikologi korban kekerasan seksual itu mengalami trauma seumur hidupnya. Tidak ada korban kekerasan seksual yang bisa lupa bahwa dia mengalami pelecehan atau perkosaan seumur dia hidup. Yang terakhir itu harus langkah-langkah itu bisa diinisiasi langsung oleh kampus, bisa juga lewat dorongan dari gerakan mahasiswa, atau bisa juga oleh organisasi kemahasiswaan sendiri, misalnya BEM memfasilitasi yang namanya ruang aman, posko pengaduan, kemudian pendampingan psikologi dan litigasi. Saya pikir itu. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi sudah menyita waktu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu pemaparan dari Astuti Angelo yang telah menyebutkan tadi dampak-dampak kekerasan yang berbasis gender itu sangatlah banyak, dan juga menawarkan beberapa bentuk kegiatan yang mungkin kampus dalam memfasilitasi ruang aman bagi perempuan. Ke narasumber selanjutnya yaitu Rian Hidayat Husni yang mewakili PPMI Karateker Ternate. Kepada Rian Hidayat Husni saya persilakan. Terima kasih moderator yang berbahagia, yang masih tetap berada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman, karena dialog tema ini mungkin catat tahun 2020 ya, meskipun kita lewati ya, untuk objektivitas aksi mahasiswa kemudian mungkin telah banyak dipaparkan tadi ya oleh teman-teman dari Aliansi Unhair Bergerak, kemudian ada juga dari pengurus BEM. Karena saya diminta untuk bicara tentang bagaimana aktivitas pers mahasiswa dalam mengawal isu-isu kampus, dalam mengawal aksi-aksi kampus yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, tadi disebutkan ada kita diperhadapkan dengan berbagai fenomena ya. Kaleidoskop 2020 itu di Maluku Utara mungkin perlu dicatat juga begitu ya, karena banyak aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, baik itu aksi di kampus maupun aksi di lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat. Nah, yang paling kira-kira yang paling kami prioritaskan, karena perlu teman-teman tahu bahwa Perhimpunan Pers Mahasiswa Karateker Dewan Kota Ternate itu memang hanya mengawal isu-isunya seputar pada apa yang menjadi tajuk berita di berbagai LPM. Misalnya ada LPM Kultura, kemudian ada saya sendiri dari Mantra misalnya, kemudian juga ada dari teman-teman dari UKM Jurnalistik Ungu dan sebagainya. Nah, satu hal yang kita lupa adalah gerakan peristiwa korban drop out yang melanda teman-teman kita.
kawan kita Arbi dan 3 rekannya. Saya kira itu menjadi pengingat sekaligus menjadi bahan evaluasi bahwa kampus benar-benar telah membunuh ruang demokrasi mahasiswa. Nah, patut kita lihat bahwa keempat korban dropout ini bukan, saya mengatakan bahwa tidak harus kita melihat mereka pada latar belakang bagaimana mereka tumbuh, tetapi mereka adalah kawan kita sesama alma mater yang kemudian sangat minim mendapatkan dukungan dari teman-teman internal mahasiswa atau dari ormawa mahasiswa sendiri, termasuk dari badan eksekutif mahasiswa ya, saudara Fahmi yang barangkali sudah berjanji di platform media bahwa akan melakukan mediasi dengan pihak Rektorat, tapi sampai hari ini itu teralihat DP realisasi begitu. Nah, ini barangkali jadi evaluasi kita semua, dan bahkan mungkin di diskusi ini muncul ide-ide baru di awal tahun ini karena kita butuh spirit dan vaksinasi gerakan mungkin ya, karena sesuai dengan instruksi pemerintah. Ya, teman-teman sekalian, catatan-catatan demonstrasi itu kemudian meletup di awal tahun 2020. Kita diperhadapkan dengan aksi mahasiswa tentang korban dropout. Kemudian ada juga tentang iuran pengembangan institusi ya. Kemarin ada beberapa dampak mahasiswa yang mendapatkan dampak IP ya. Itu juga kira-kira diidentifikasi oleh teman-teman dari BEM, kemudian teman-teman dari liputan dari teman-teman LPM Kultura juga mengangkat tentang isu IP itu. Nah, ke belakang mungkin dari gerakan drop out itu, 4 mahasiswa yang di drop out itu barangkali menjadi tajuk yang hangat ya baru-baru, karena di media-media nasional juga diangkat, misalnya di Tirto, kemudian CNN, kemudian di liputan, diawali dengan liputan LPM Kultura tentang korban dropout mahasiswa yang demo tentang Papua. Jadi saya kira 2020 barangkali menjadi catatan-catatan kita yang tidak boleh tercecer begitu ya, catatan demonstrasi yang barangkali harus tetap dilanjutkan. Dan banyak sekali di akhir tahun Oktober lalu kami juga dari Perhimpunan Pers